Baiklah, pengertian pendidikan multikultural secara etimologis terbagi menjadi dua, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan adalah proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses perbuatan, dan cara-cara yang mendidik. Multikultural berasal dari multi, yang artinya banyak beraneka ragam, dan kultur yang artinya kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan. Jadi multikultural adalah sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun berada dan dari mana saja datangnya, ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama dan negara. Jadi, pendidikan multikultural adalah sebuah proses pengembangan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun berada dan dari mana saja datangnya, secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama dan negara. Selanjutnya yaitu latar belakang berkembangnya pendidikan multikulturalisme. Setelah Perang Dunia II, banyak negara yang berhasil mencapai kemerdekaannya dan menjadi negara yang menerapkan prinsip-prinsip demokrasi. Kemudian negara-negara yang baru merdeka itu berusaha mengikis praktik-praktik kolonialisme, membedakan harkat manusia, bangsa menjajah, bangsa super, bangsa jajahan, wilayah kolonis, supremasi kulit putih, dan kebudayaan barat. Ciri-ciri pendidikan multikultural: membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya berberadaban. 2. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa, dan nilai-nilai kelompok etnis atau kultural. 3. Metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya, bangsa, dan kelompok etnis multikulturalis. 4. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Manfaat pendidikan multikultural: 1. Sarana alternatif pemecahan konflik atau masalah. 2. Supaya siswa tidak tercabut dari akar budaya. 3. Sebagai landasan pengembangan kurikulum pengembangan sosial. 4. Menciptakan masyarakat multikultural. Fungsi pendidikan multikultural: memberi konsep diri yang jelas, membantu memahami pengalaman kelompok etnis dan budaya ditinjau dari sejarahnya, membantu memahami bahwa konflik antara yang ideal dan realitas itu memang ada pada setiap masyarakat, membantu mengembangkan pembuatan keputusan partisipasi sosial dan keterampilan kewarganegaraan, mengenal keberagaman dalam penggunaan bahasa. Tujuan pendidikan multikultural: 1. Pengembangan literasi etnis dan budaya. 2. Perkembangan pribadi. 3. Klarifikasi nilai dan sikap. 4. Kompetensi multikultural. 5. Kemampuan keterampilan dasar. 6. Persamaan dan keunggulan pendidikan. 7. Memperkuat pribadi untuk reformasi sosial. 8. Memiliki wawasan kebangsaan atau kenegaraan yang kokoh. 9. Memiliki wawasan hidup yang lintas budaya dan lintas bangsa sebagai warga dunia. Dan 10. Hidup berdampingan secara damai. Peran guru dalam pendidikan multikultural. Yang pertama, dari segi agama. Misalnya, ketika pelajaran sejarah, guru menjelaskan tentang materi perang salib yang melibatkan kelompok Islam dan Kristen, maka ia harus bersikap tidak memihak kelompok agama yang terlibat di dalamnya. Yang kedua, dari segi bahasa. Misalnya, guru harus memiliki wawasan yang cukup tentang bagaimana seharusnya menghargai keragaman bahasa. Yang ketiga, gender.
Misalnya, guru mempunyai wawasan cukup tentang kesetaraan gender. Wawasan ini penting karena guru adalah figur utama yang menjadi pusat perhatian siswa di kelas. Maka, guru harus mampu bersikap adil dan tidak diskriminan terhadap peserta didik, baik perempuan maupun laki-laki. Yang keempat, status sosial. Misalnya, guru sebaiknya mempunyai sensitivitas terhadap diskriminan di ketidakadilan sosial, ekonomi, dan politik. Yang kelima, segi kemampuan, di mana guru harus memiliki pemahaman dan wawasan serta pemahaman yang baik tentang sikap anti-diskriminan etnis. Yang keenam, segi kemampuan, di mana guru harus memiliki pemahaman dan wawasan yang baik tentang pentingnya sikap anti-diskriminasi terhadap orang yang memiliki perbedaan. Dan yang ketujuh yaitu segi umur, di mana kemampuan berbicara, memahami, dan menganalisa siswa kelas 1 yang masih usia 6 tahun berbeda dengan kelas 4 yang berusia 10 tahun. Apabila perbedaan umur ini tidak dipahami oleh guru, maka akan terjadi kesalahpahaman ketika berinteraksi dengan peserta didik. Baiklah, materi selanjutnya yaitu tentang mengapa multikulturalisme menjadi kajian dalam pendidikan. Karena kehadiran berbagai budaya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara tidak dapat dihindarkan dari masyarakat atau bangsa karena negara terbentuk dari berbagai subbudaya. Yang kedua, karena perlu diperhatikan tentang pentingnya kehadiran berbagai budaya di dalam praktis pendidikan untuk membangun suatu masyarakat budaya atau negara yang demokratis. Problem pendidikan multikultural di Indonesia. Yang pertama, keragaman identitas budaya daerah. Yang kedua, pergeseran kekuasaan dari pusat ke daerah. Yang ketiga, kurang kokohnya nasionalisme. Yang keempat, fanatisme sempit. Yang kelima, konflik kesatuan nasional dan multikultural. Yang keenam, kesejahteraan ekonomi yang tidak merata. Yang ketujuh, keterpihakan yang salah dari media massa, khususnya TV swasta, dalam memberitakan peristiwa. Kelebihan pendidikan multikultural: 1. Mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi, dan teori dalam mata pelajaran. 2. Memahami siswa untuk memahami implikasi budaya ke sebuah mata pelajaran. 3. Menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik. 4. Mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajarannya. 5. Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam berbagai kegiatan, berinteraksi dengan seluruh siswa dan staf yang berbeda ras dan etnis untuk menciptakan budaya akademik. Kekurangan pendidikan multikultural yaitu perbedaan pemaknaan terhadap pendidikan multikultural. 2. Munculnya gejala diskontinuitas. 3. Rendahnya komitmen berbagai pihak. 4. Kebijakan-kebijakan yang suka akan keseragaman. Wacana pendidikan multikultural di Indonesia. Wacana pendidikan multikultural di Indonesia belum tuntas dikaji oleh berbagai kalangan, termasuk para pakar dan pemerhati pendidikan sekalipun. Di Indonesia, pendidikan multikultural relatif baru dikenal sebagai suatu pendekatan yang dianggap lebih sesuai bagi masyarakat Indonesia yang heterogen, plural. Pendidikan multikultural yang dikembangkan di Indonesia sejalan dengan pengembangan demokrasi yang dijalankan sebagai counter terhadap kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah. Pendidikan multikultural dapat mencakup 3 jenis transformasi. 1. Transformasi diri. 2. Transformasi sekolah dan proses belajar mengajar. 3. Transformasi masyarakat.